Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang desain grafis, khususnya tentang aplikasi pengolah desain grafis. Perlu kita ketahui banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk mendesain ya, dari aplikasi online dan juga ada aplikasi yang offline. Untuk aplikasi online contohnya ada Canva, ada Vex, ada Graphic Clef, ada Snappa, ada Adobe Spark Post, ada Picard dan lain-lain. Kemudian untuk aplikasi yang offline juga banyak sekali, ada CorelDRAW, ada Illustrator, Photoshop, ada Google SketchUp ya, ada Cara Design, ada Serif Draw Plus dan lain-lain. Dari sekian banyak aplikasi desain grafis yang digunakan para desainer, di sini saya akan mengenalkan Adobe Illustrator secara dasar. Itu aplikasi desain grafis offline yang sangat populer, yang sering digunakan untuk mendesain. Video ini merupakan video pembelajaran dasar tentang Adobe Illustrator. Video ini dikhususkan untuk para pemula yang ingin belajar desain atau para pemula yang ingin belajar tentang Adobe Illustrator dari dasar. Oke, kita lanjut ke video pembelajarannya. Oke, kita langsung buka aplikasinya untuk pengenalan dasar tentang Adobe Illustrator, aplikasi offline yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Cara bukanya kita klik Start ya. Kita di sini pakai Windows 11. Dipastikan sudah diinstal dulu. Kalau belum ya install saja dulu ya. Kalau sudah kita cari aplikasinya. Ini dia Adobe Illustrator 2020. Kita pakai Adobe Illustrator versi 2020 ya, Adobe Illustrator CC. Oke, kita tunggu proses loadingnya, ini agak lama. Ya, kita muncul di tampilan pertama untuk aplikasinya seperti ini ya. Mungkin akan berbeda dengan versi yang Anda punya di rumah. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi tidak. Karena di bawah ini ada recent, ini berarti adalah beberapa dokumen yang pernah kita buka sebelumnya. Oke, di sini di tampilan pertama ini ada menu untuk beberapa lembar kerja yang disiapkan oleh Adobe Illustrator. Sebelumnya kita buka lembar kerja baru dulu untuk memulai membuat grafis dengan aplikasi Adobe Illustrator. Pertama klik New. Ya. Di sini ditampilkan beberapa pilihan. Ada recent, ini yang barusan kita buat atau kita buat sebelumnya. Kemudian save, ini yang mungkin sudah pernah kita simpan. Di sini ada mobile, jika kita ingin membuat desain yang nanti ditujukan untuk aplikasi yang akan ditujukan untuk tampilan di mobile ya, mobile device atau handphone lah katakanlah begitu. Kemudian ini web, jika nanti desain kita akan diimplementasikan ke dalam website. Kemudian di sini print, jika nanti desain kita akan kita implementasikan ke dalam bentuk cetak, ada pilihan letter A4, legal dan lain-lain. Kemudian film atau video, jika desain kita nanti akan kita implementasikan ke dalam sebuah film atau video. Misalkan kita membuat sebuah film yang nanti ada desain grafisnya di situ, kita bisa pilih yang film dan video. Untuk tahap latihan kita coba yang bagian print dulu, karena ini kita membuat desain yang nanti akan kita cetak misalkan. Kita pilih kertasnya A4. Kemudian sebelah kanan ini ada present detail. Ini untuk nama dokumennya, ini bisa kita tulis latihan. Kemudian sebelah bawahnya ini ada lebar dan ya, ini lebar dan tingginya ya. Ini bisa satuannya bisa kita ubah menjadi inci, menjadi mili, sentimeter dan lain-lain. Misalkan sentimeter aja biar gampang. Jadi untuk kertas A4 ini lebarnya 21 cm, tingginya 29. Ini kita kalau pakai orientasi yang portrait atau berdiri. Ini ada orientasi yang landscape atau tidur ya gini. Kalau sudah ya, kita pilih. Oh, ini ada pilihan juga nih, ada advance
advanced option ini untuk milih mode warnanya, mode colornya. Kita pilih CMYK aja jika nanti kita mau cetak biar warnanya tidak berubah. Create, ya. Sangat gampang sekali ya. Kita tunggu proses loading. Ini cepat lambatnya tergantung komputer kita di rumah masing-masing. Oke, ini adalah tampilan utama, tampilan pertama dari Adobe Illustrator. Kita akan mengenal secara dasar banget tentang Adobe Illustrator. Mungkin video ini tidak akan berguna bagi kalian yang sudah pintar mendesain ya, apalagi sudah teman-teman yang sudah expert di Adobe Illustrator ya. Ini video khusus untuk para pemula yang ingin belajar Adobe Illustrator bersama ya, terutama untuk anak didik saya di SMA ini yang sedang belajar aplikasi Adobe Illustrator. Oke, kita lanjut. Pertama, ini adalah namanya toolbar ya. Ini toolbar, ini isinya ada selection tool ya. Ini dia selection tool. Kemudian yang bawahnya ini adalah direct selection tool. Kemudian ini ada pen tool. Yang ini adalah apa ini? Bisa dibaca? Curvature tool. Kemudian yang ini adalah rectangle tool. Kemudian ini adalah paintbrush dan lain-lain. Ini untuk membuat teks ya, namanya type tool. Nah, ini sangat digunakan jika nanti kita ingin membuat desain. Kemudian ini adalah rotate tool, eraser tool, dan macam-macam ini. Ada zoom tool juga di sini. Ya, kemudian yang sebelah ini yang bawah ini perlu kita ketahui. Jadi kalau objek itu ada dua, ya pertama fill dan stroke ya. Kalau fill ini adalah dasar. Ini untuk fill, untuk warna dasarnya. Kalau stroke ini adalah tepi atau garis. Kalau nanti kita misalkan buat kotak, ada fill ada stroke, maka fillnya adalah warna dasar, stroke-nya adalah warna garis tepi dari kotak itu. Ini contohnya. Kemudian yang atas ini juga sama, ini adalah fill ya. Kemudian ini adalah stroke. Kemudian ini stroke ini adalah garis ya, tadi sudah saya sampaikan. Ini kita bisa tentukan ketebalannya. Garis itu kita bisa tentukan tebal garisnya itu mau berapa gitu loh. Nah, ini bisa tentukan di sini. Kemudian ada dokumen setup, ada preference, dan sebelah kanan ini jangan sampai ketinggalan juga. Kita harus mengetahui satu persatu. Ini kita sambil jalan saja, nanti kita akan tahu perlahan apa saja. Kalau kita kuak satu atau semuanya langsung di sini nggak akan selesai video ini berjam-jam. Ya, ini adalah karakter tool ya. Karakter tool ini untuk memilih tipe font, jenis huruf yang akan kita gunakan pada desain kita. Begitu. Ya. Kemudian di sini ada paragraph tool untuk membuat paragraf atau tulisan di dalam desain kita. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Ya pokoknya ini ada gambarnya semua lah. Pokoknya ini ada gambar semua, nanti tinggal sesuai kebutuhan kalian aja nanti mau buat tulisan yang model paragrafnya seperti apa. Ya, lanjut. Kemudian sebelah sini yang bawah ini yang perlu saya garis bawahi, kita itu mendesain dengan Adobe Illustrator, dimana ini adalah keluarga dari Adobe ya. Dan tidak berbeda jauh dengan Adobe Photoshop. Di situ ada namanya layer atau lapisan ya, lapisan kertas yang ada di Adobe Illustrator ini. Kita harus tahu jika kita mendesain di dalam satu layer atau layer satu, maka kita harus ngeditnya pada layer satu pula. Hal ini bisa membuat kita bingung jika kita misalkan bikin desain sampai banyak layer nih. Nah, misalkan 3 nih ya. 3 layer ini misalkan kita bikin desain di layer 1. Ketiganya kok aktif ya gini, maka kita harus pastikan aktif di kursornya itu di layer 1, jangan sampai aktif di layer yang lain. Maka nanti kita bisa salah ngedit objek. Lebih aman kalau kita nanti sembunyikan dulu layernya. Jika kita sudah bikin objek atau bikin desain yang agak kompleks dengan berbagai layer gitu ya. Ini nanti kita bisa belajar ini di tingkat lanjut nanti. Saya hapus dulu. Ya. Kemudian hal yang terpenting dalam desain grafis itu adalah membuat objeknya. Objek yang paling dasar adalah garis. Ya. Nanti ada garis, ada shapes ya atau bidang, kemudian nanti ada ilustrasi, ada tipografinya, ada warnanya, ada balance, ada
tekstur dan lain sebagainya, mau banyak. Paling yang utama kita coba bikin garis. Bagaimana bikin garis di Adobe Illustrator ini? Oke, pertama kita pilih yang tool ini, namanya rectangle tool. Kita klik, ya kita tahan. Oh iya, sampai lupa tadi ya. Kalau tool yang ada tanda panahnya di bawah kayak gini itu, tanda panahnya, kita tahan, maka nanti ada muncul pilihan tool yang lain, tidak cuma satu saja di depan. Itu ada beberapa pilihan. Ya, yang berikutnya ini, kalau pen tool kita tahan, ada 2 pilihan tool yang ada di situ. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kemudian ini juga sama, ada rectangle tool, ada ellipse tool, polygon tool, star tool, ya. Untuk rectangle ini untuk membuat bidang ya atau bentuk ya. Kemudian line ini untuk membuat garisnya. Kita pilih yang line segment tool atau shortcutnya itu garis miring. Ya, kita klik, kita buat garisnya gini. Ya, ini garis miring. Kok gak ada warnanya? Ya karena ini garisnya gak ada warnanya, masih silang merah. Maka itu kita klik 2 kali. Kita pilih hitam. Iya. Mana hitam? Oh, belum muncul. Oke. Enggak mau. Oh ya, stroke-nya karena belum ada, saudara-saudara. Kita harus tambah mau berapa dulu nih. Duh, baterainya habis. Sebentar. Oke, kembali lagi. Ya, jangan sampai lupa. Kalau kita buat garis, pastikan itu tebal garisnya kita tentukan dulu. Ini nih ya, namanya juga desainer pemula ya. Kita harus belajar dari nol ini. Oke, kita misalkan kita buat 1 PT aja. Kita garis ini merah ya. Ini. Loh. Ya gini. Kalau mau garis lurus gimana yang benar-benar lurus? Kita tekan tombol shift pada keyboard, tarik, maka ini akan jadi lurus. Ke bawah juga sama. Ke samping juga akan sama. Nanti ini akan menjadi sebuah bidang miring yang presisi kalau pakai shift ini ya. Lurus juga nanti akan benar-benar horizontal. Ini akan benar-benar vertikal. Kalau kita ambil yang miring ya gini nanti akan jadi sudut sekitar berapa ya, 45 derajat itu ya. Oke. Terus bagaimana kalau kita mau memilih objek garis ini ya? Ini masih bikin garis terus. Ya, yang perlu dicatat ini ya. Kita membuat desain itu. Yang perlu kita catat ya, kita membuat desain itu pada Adobe Illustrator. Kita kalau sudah bikin sebuah objek, kita harus kembali ke selection tool atau tekan tombol V kalau pada shortcut keyboardnya. Posisinya di sini nih, selection tool atau tekan tombol V. Maka ini baru bisa kita klik dan kita ubah posisinya. Kita format, kita klik misalkan kita mau tebalkan gitu ya. Tebalkan jadi 10 misalkan gitu dan lain sebagainya. Ini yang utama. Kita blok semua dulu, kita hapus, kita ganti objek yang lain, delete, iya. Kemudian kita buat shapes atau bentuk. Nah, tadi udah saya contohkan untuk garis, kita buat bentuk kotak. Ya, kita pilih rectangle tool. Nah, kayak gini. Wah, ini tebel banget ya karena ini stroke-nya 10 pt. Kita kecilkan aja jadi 1 ya gitu. Kalau kita mau gedekan pakai zoom tool, pakai ini. Ya, kita klik, kita zoom. Ya. Kalau kita mau geser ke sana gimana kanvasnya? Pakai hand tool. Ada nggak hand tool di sini? Ya. Windows hand di mana? Wah, cari aja nih. Kalau kita mau geser ke sana pakai hand tool atau tekan spasi, maka jadi gambar tangan atau tekan tombol H jadi tangan. Jadi kita geser kanvasnya itu bisa seperti ini tanpa merubah bentuk ya sama ukurannya. Maka kita akan mempermudah untuk mendesain atau mengeditnya. Kemudian kita ke selection tool lagi dan kita klik ini ya. Ganti warnanya misalkan, kalau kita mau ganti warna kita klik yang fill-nya. Kemudian misal ganti hijau itu ya kita geser. Kemudian kalau kita mau buat kotak yang persegi, maka kita tekan tombol shift, kita tarik, ini akan jadi kotak persegi. Kalau nggak pakai shift nanti akan tidak beraturan.
atau mengikuti selera kita gitu ya. Kita ingin tarik sini jadi panjang, jadi kayak gini dan seterusnya. Oke. Setelah membuat kotak, ya, kita bisa membuat objek lain seperti lingkaran. Contohnya ini, ellipse tool atau shortcutnya huruf L. Kalau males untuk menekan tool yang sebelah kiri, kita bisa langsung tekan tombol L pada keyboard. Ya, ini. Kalau nggak pakai shift nanti tetap agak bulat ya, lonjong. Bagaimana kalau kita mau benar-benar bikin lingkaran yang benar-benar bulat, itu tekan tombol shift nih. Nah, kayak gini. Ya, bisa dong dipraktekkan, ini sangat dasar sekali ya. Kemudian ada objek lain misalkan poligon. Ini ya. Tuh, bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah objek, apalagi kita membuat tulisan. Jadi kita bikin objek kayak bentuk, bisa bikin garis. Coba kita bikin tulisan. Caranya gimana? Kita zoom out dulu. Nah, untuk zoom out ini bisa tekan CTRL, ALT dan spasi ya, untuk nanti tandanya ada min. Maka nanti akan kita klik jadi dengan zoom out. Kemudian pakai hand tool lagi untuk geser dan ke selection tool. Kita hapus dulu semua biar gampang. Di blok caranya gini ya, dari yang kosong, dari tempat kosong ke atas ke bawah, kalau ke bawah ke atas sama aja. Kemudian kita bikin tulisan pakai type tool atau shortcutnya huruf T. Kalau kita males juga mouse kita ke arah kiri, ya udah tekan aja tombol T gitu kan di keyboard. Tak aja. Klik. Misalkan kita buat nama. Kemudian kita ke selection tool, ingat setelah bikin objek langsung ke selection tool. Kita gedekan. Wah, ini biar nggak apa ya, ini nggak kayak gini, nggak lonjong gini ya tulisan namanya. Kita ngedekinnya itu bisa pakai tombol shift biar proporsinya itu tetap ya. Ini ya, ya gitu. Untuk ganti font gimana ya? Ya tadi kita balik ke A ini, karakter ya, kita ganti. Atau di atas nih ada. Ya, sangat mudah sekali ya untuk dasar kayak gini. Kemudian ngasih warna ya, sama aja. Ini fillnya jangan lupa. Ini misalkan biru. Oke. Dari dasar kayak gini, kita sebenarnya sudah bisa bikin objek yang sangat sederhana. Misalkan kita bikin kartu nama dengan garis dan kotak sama kasih tulisan. Ya coba kita praktekkan yang sederhana. Oke. Saya hapus dulu ya. Kita bikin kotak. Untuk ukuran kartu nama itu ukurannya biasanya itu 9, kita klik gitu ya, 9 cm kali 5,5 cm. Oke. Kok panjang banget nih? Salah ini. Undo, Ctrl Z. Klik. Oh, ini 55. 5,5 itu pakai titik ternyata. Oke. Ya. Setelah buat kotak, kita balik ke selection tool. Klik sini, balik ke selection tool biar bisa kita geser-geser objeknya. Gitu. Kita zoom. Iya, kita kasih tulisan aja. Kartu nama itu biasanya nama aja lah langsung ya. Nama apa, siapa namanya ya kira-kira ya? Mickey misalkan. Iya. Kita klik sini, kemudian kita gedekan ya. Ini contoh. Kemudian oh ya, gimana kalau menduplikat ini biar gampang cepet ya gini caranya. Tips biar cepet desain ini ya. Kita klik tulisan Mickey, kita tekan ALT, maka nanti akan muncul ini apa? Akan muncul tanda panah 2 berjajar ya. Kita klik, tarik ke bawah. Nah, ini menjadi menduplikat objek secara cepat. Cara pertama kayak gitu, atau cara kedua copy paste ini sama. Mickey-nya kita klik, kemudian kita copy atau Ctrl C. Kalau sudah kita Ctrl V, paste. Ya, Mickey. Biasanya kalau kata tambah itu langsung ini ya, kontaknya, nomor. Ini anggap aja nih nomor HP-nya ini. Jangan lupa kesini dulu biar bisa mengedit. Kita kecil kan. Iya.
kayak gini misalkan ya. Oh, kasih garis ya biar bagus ya. Apa tadi garis di sini ya, line segment tool, garis begitu. Tebalannya jangan lupa, ketebalannya jangan lupa. Oke, misalnya warnanya apa ini, putih aja sini ya. Oh, yang ini. Oke, bisa dibaca enggak ini, bagus enggak ya, kita padukan aja warnanya sesuai dengan keinginan kita yang kira-kiranya itu bagus. Kadang selera kita berbeda. Oke, misalkan ini saya duplikat lagi untuk ganti apa ya, Mickey service. Oh, misalkan ini design and printing center. Oh, printing center misalkan kayak gitu ya. Balik ke sini jangan lupa. Misalkan kayak gini, terus bawahnya ada IG misalkan ya, IG-nya apa, kemudian YouTube-nya apa, dan apa ya, Twitter ya, tweetnya. Ya gini aja, ini sampel aja nih, contoh aja. Oke, kalau kita sudah, kita tinggal padukan aja warna-warnanya pakai apa. Ini ada swatches ini untuk milih warna yang sudah ada ini lebih enak. Mau misalkan oranye gitu ya, atau bikin kotak lagi nih biar menarik ya, boleh. Misalkan gini ya. Loh, kok ini nutupin? Gimana biar nggak nutupin objek yang di bawahnya? Kita letakkan di bawah dari objek ini apa, tulisannya. Caranya klik kanan, send to mana ya, arrange ya, send to back. Caranya kita klik kanan, arrange, bring to forward, bring to forward. Oh, masih kurang lagi, bring to forward, bring to forward. Caranya biar nggak menutupi objek yang di bawahnya itu dengan cara ini, klik kanan, arrange, kita pilih yang send to backward terus ya sampai nanti kelihatan, atau ada shortcutnya CTRL plus kurung buka apa ya, bukan kurung buka ya ini ya, yang gini nih, ini apa namanya ya ampun. Ya inilah kurung kurawal. Kurung kurawal buka, kita klik ini ya, kurung kurawal buka, kita klik kemudian CTRL kurung kurawal buka ya, ini mulai muncul ya, misalkan kayak gitu. Kita tinggal posisikan saja, mic-nya naikkan ya. Ini untuk menseleksi beberapa objek sekaligus ya, tinggal klik aja di drag begini. Nah, ini nanti semuanya kena ya, atau mau beberapa saja kita klik sini, maka ini yang kotak oranye ini dapat kena seleksi ya. Biar gak kena seleksi, kita klik shift, kita klik, maka ini tinggal yang objek ini saja ya, ini tinggal digeser-geser gitu. Kita butuh banyak berlatih ya. Ya, dikecilkan. Oke, misalkan kayak gini, nanti tinggal atur saja warnanya, garisnya sesuai kebutuhan kita. Ya, setelah kita membuat desain dan selesai, kita akan tutup dokumen ini. Sebelumnya kita simpan dulu biar tidak hilang atau kita mau mengeditnya di lain waktu. Cara menyimpannya adalah klik save, kemudian save atau save as bisa, sama saja. Letakkan di tempat dimana mau kita simpan ya. Saya simpan di konten pembelajaran. Kemudian kita kasih nama. Kita kasih nama file name-nya, misalkan latihan 1 gitu bisa, atau latihan saja ya bisa. Setelah itu ini ya, save as tipenya tetap. Setelah itu kita pilih save.
Oke. Dan sudah, ini sudah tersimpan. Oke, setelah ini kita akan belajar untuk membuat grafik menggunakan pen tool. Ya, pen tool ini digunakan untuk membuat grafik yang agak lumayan rumit atau grafik yang bisa kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Kita praktekkan ya. Kita buat layer satu lagi di ini ya. Di lembar kerja kita buat satu layer ya. Dia ini ada layer 2. Kemudian yang layer pertama kita matikan biar nanti tidak membingungkan. Ini kita sembunyikan. Ini ada 2 tanda mata. Yang atas itu layer 2, yang bawah itu layer 1. Layer 1 isinya kartu nama. Yang layer 2 nanti kita bisa buat untuk belajar menggunakan pen tool membuat desain semacam kayak logo atau desain yang lainnya. Kita coba praktekkan, kita sembunyikan dulu yang satu, letakkan dulu di kursor, kursornya letakkan dulu pada layer kedua, dan kita akan gunakan pen tool atau shortcutnya adalah huruf P. Ini namanya pen tool. Ya, kita klik. Dengan menggunakan pen tool ini kita perlu kehati-hatian dan kesabaran karena tool ini tidak mudah kita gunakan. Tetapi jika nanti kita sudah terbiasa, nanti sangat enak sekali menggunakan tool ini atau pen tool ini. Contoh, kita mau menggambar ilustrasi manusia atau orang. Misalkan kita mau buat garis lengkung dulu. Jadi kalau titik pertama di pen tool ini, menggunakan pen tool ini, kita buat misalkan sesuaikan dulu, tentukan di sini. Kalau ini kita geser, ini akan jadi garis lurus. Kita letakkan di sini, ini akan jadi garis lurus. Setiap titik-titik ini akan jadi garis lurus. Nah, kayak gitu. Tetapi ini hapus dulu ya. Saya delete. Kalau kita membuat garis lengkung, kita harus tarik dulu. Klik. Anggap saja ini garis lengkung tengahnya. Kita tarik. Iya, ini akan jadi lengkung. Kemudian ini adalah arah kemana kita akan tentukan lengkungannya lagi. Misalkan ke arah sini. Kemudian kita tentukan dulu kemana, ke sini misalkan ya, ini contoh ya. Kita akan membuat ilustrasi rambut atau gambar orang, ini misalkan telinga ini misalkan. Nah, ini adalah bentuk rambut. Kita tarik agar lengkung ya. Semakin panjang kita narik, nanti bentuk lengkungnya akan semakin tambah melengkung. Gini misalkan. Kemudian kita tarik sini, kita gabungkan ke titik awal. Kalau enggak, ini nggak jadi objek. Kembali ke titik awal. Nah, kayak gini. Kembali ke selection tool. Nah, ini sudah jadi draft gambar rambut. Kayak gini. Kemudian kita juga bisa sesuaikan atau kita bisa edit bentuk ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan ini belum jadi, belum bagus. Contoh, kita mau ngedit ini ya, kita zoom dulu ya pakai zoom tool. Ya. Nah, ini kita harus selengkungkan misalkan. Kita kembali ke selection tool, kita pilih direct selection tool atau shortcutnya huruf A. Kita klik ini, kita cari titiknya. Nah, ini dia partnya, anchornya. Tentukan di anchornya, kita tarik ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan kita. Nah, ini rambutnya jadi geriting. Kita tarik kayak gini ya. Kita sesuaikan juga ini bisa lengkungnya, maka sana-sana nanti ada partnya yang kita bisa atur ya. Untuk garisnya kita bisa atur. Misalkan gini. Oh, ini misalkan masih kurang lengkung atau terlalu siku gitu ya, nggak ada garisnya kurang bagus. Nah, kita sesuaikan. Ini misalkan telinga, ini masa kayak gini misalnya. Jadi kita bisa atur. Kita juga bisa menghilangkan satu titik ini kalau kita gabung ke sini nih. Nah, kemudian ini kita bisa atur jadi sebuah telinga. Oke, ya mudah ya. Tinggal kita harus hati-hati mouse-nya karena ini kalau kegeser sedikit aja kayak gini nih. Nah, kita harus kembali pakai undo, Ctrl Z. Nah, ini bisa atur. Di Illustrator kita harus hati-hati, kalau kita salah nggak usah panik, nggak usah bingung, kita bisa kembalikan ke perintah sebelumnya pakai
undo atau Ctrl Z. Ya, ini kita zoom out dulu. Pakai ini bisa ini, fit on screen gitu ya. Nah, kita zoom lagi. Nah, ya gini. Kemudian kita warnai, misalkan ini terdiri dari warna garis hitam dan warna tengah adalah putih ya, garisnya hitam, warna dasarnya fillnya adalah putih. Kita bisa ganti menjadi warna rambut berupa warna hitam ya gini. Kemudian kita buat sket lagi untuk wajah. Misalkan kayak gini nih. Oke, ini leher ya. Gimana ya? Begini aja. Ini untuk contoh saja, nanti biar bagus kita harus lebih butuh waktu. Ya, kita ke sini muter ya di bawah rambut nanti. Letakkan ke titik awal ya. Ke selection tool ya, pastikan ke selection tool ya. Kemudian kita bedakan dulu warnanya biar tidak menyusahkan. Kita kasih warna coklat misalkan untuk wajah. Warna coklat. Ini misalkan. Oke. Ya. Ini posisi ada di atas rambut. Kalau kita mau letakkan posisi ini di bawah rambut biar rambutnya ini nutupin wajahnya ini, kita klik mau rambutnya boleh, mau wajahnya boleh. Kalau kita klik wajahnya, kita klik wajahnya, kita taruh di bawah pakai klik kanan, bring to send to backward. Nah, kayak gini. Ini sudah, tinggal kita atur aja posisinya. Kalau mau naikkan ya tinggal klik kanan, arrange. Paling atas sendiri itu bring to front ya, shortcutnya shift plus CTRL sama tanda ini ya, kurawal tutup ya. Bring to forward, jadi naik satu tingkat atau naik satu objek. Nah, ini naik ke semua objek, dia ada di atas sendiri nanti. Klik ini aja gitu. Kalau ini mau naikkan ya sama. Nah, tinggal kita kasih ilustrasi, ada mata, ada hidung ya, jadi sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kayak gini, ini contoh ya. Jelek ya, mohon maaf karena ini hanya sampel saja. Kita butuh ketelatenan untuk ini kita harus hapus, ini terlalu banyak. Kita butuh ketelatenan untuk ngeditnya ini. Pakai direct selection tool kita atur nih. Kita zoom ya. Mau kayak apa ini kira-kira bentuk matanya? Nah, ini kita bisa sesuaikan. Oke. Menakutkan ya. Tinggal atur saja. Hidung ya, hidung ya. Hidung gimana sih hidungnya? Gini. Atau gimana lah ya. Kita butuh waktu banyak untuk membuat ini biar lebih real. Jadi karena saya sendiri juga tidak begitu ahli dalam men-sketch atau membuat gambar, tapi kita juga kalau mau belajar lebih lanjut bisa sih ini lebih detail lagi. Nah, ini hanya sebagai langkah dasar untuk membuat sebuah ilustrasi. Dan ke depan ini juga bisa untuk lanjutan jika kita ingin membuat kayak film animasi ya, misalnya 2 dimensi apa, ini bisa kita buat sketch tokohnya atau karakternya menggunakan ini. Nah, ini jadi penggunaan Adobe Illustrator juga bisa untuk ke arah situ, ke depannya. Jadi luar biasa fungsinya, tidak hanya untuk desain grafis juga bisa dikombinasikan dengan aplikasi lain yang memudahkan kita dalam mencapai tujuan kita di masa yang akan mendatang. Nah, kita buat mulutnya ya. Iya. Nah, misalnya kayak gini. Ya gitu aja. Ini penggunaan pen tool. Ya tidak hanya sekedar ini, banyak sekali fungsinya ya. Bisa untuk membuat logo juga. Jadi ini kita sampingkan ya. Tergantung kita kebutuhannya apa. Bikin logo juga bisa, misalkan kita bikin logo baru, misalkan ini contoh aja ya. Jadi contoh ya sekadarnya dulu, misalkan ini kita bisa atur ya buat sebuah logo ya. Kita kombinasikan dengan
tulisan. Pakai type tool, kita klik sini. Ya. Center, ya apa ya? Education Center misalkan. Education Center. Ini logonya C gitu misalkan kayak gitu. Nah, ini sini kita kesampingkan dulu. Aduh, ini nggak ikut ya. Kalau mau ikut kita blok semua. Nah, misalnya kayak gini. Ini contoh sederhana. Ya, kita edit, kita sesuaikan. Nah, ini tergantung kita mau bikin konsep seperti apa desainnya. Ini contoh saja. Atau kita buat logo yang sudah ada, misalkan contohnya ada ya logo Nike ya, yang gampang. Kelihatannya gampang, coba kita buat. Nah, Nike itu kan gini ya, centang gitu ya. Nah, misalkan gitu. Oh, centangnya kurang bagus ya, kita sesuaikan. Kita atur biar nanti bagus. Gitu. Hati-hati biar nanti nggak meloncat. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi kita menggunakan pen tool itu bisa untuk membuat desain logo yang secara manual ya, bikin manual dengan tangan kita. Katakanlah ini sebuah pensil, kita menggambar di sebuah kertas, tapi kita gambar ini di dalam aplikasi Adobe Illustrator. Nah, nanti untuk bagus dan tidaknya itu tergantung dari kreativitas kita. Kita mau bikin logo yang seperti apa. Biar lebih mudah ya kita sket dulu di kertas, kemudian kita bikin sketnya itu di dalam Illustrator biar tidak bingung. Kalau kalian sudah expert ya, sudah pinter ya nggak masalah, langsung aja bikin logonya di sini tak gitu kan. Bikin karakternya di sini cepet gitu. Tapi kalau masih pemula ya kita bisa gambar dulu pakai pensil atau pakai ballpoint di kertas untuk memudahkan kita mendesain sketnya di Adobe Illustrator. Ya, seperti itu. Nanti kita harus lebih banyak belajar dan berlatih agar terbiasa dengan aplikasi seperti ini. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Tutorial yang sangat sederhana mengenal Adobe Illustrator dari sangat dasar. Sekali lagi ini video khusus untuk para pemula yang ingin belajar desain grafis. Untuk para yang terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika belum. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan apabila saya upload video yang terbaru nanti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.